Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga semuanya sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak ustazah, bertemu kembali dengan Ustazah Nopi dalam pembelajaran tema. Baiklah, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, supaya pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita mengadakan tangan kita, khusyukkan hati kita, dan tundukkan kepala kita, berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan masuki pembelajaran tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkungan kita. Baiklah anak-anak ustazah, materi kita tentang pemanfaatan hewan sebagai sumber daya alam. Hewan memiliki manfaat dalam kehidupan manusia, yaitu yang pertama, hewan dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Yang kedua, sebagai bahan obat-obatan. Yang ketiga, dimanfaatkan tenaganya oleh manusia. Berikut beberapa contoh pemanfaatan hewan bagi manusia. Yang pertama adalah ayam dan bebek. Ayam dan bebek dimanfaatkan untuk diambil telur dan dagingnya. Yang kedua, kerbau dan sapi. Kerbau dan sapi dimanfaatkan untuk diambil daging dan tenaganya untuk membajak sawah. Selanjutnya, ikan koi, kucing dan kelinci dimanfaatkan untuk hewan peliharaan. Ada yang pernah melihat ikan koi, kucing, kelinci? Insya Allah pernah ya. Mungkin di rumahnya ada peliharaan ikan koi, kucing, dan kelinci. Yang keempat, hewan juga berperan dalam menjaga keseimbangan alam. Contohnya adalah ular dan tikus. Selanjutnya, ular memakan tikus, sehingga ular di sawah tidak berlebihan. Oleh karena itu, tanaman padi di sawah tidak habis dimakan tikus, sehingga petani dapat memanen padi. Ular di sawah berfungsi sebagai menjaga keseimbangan alam, yaitu keseimbangan jumlah tikus dan tanaman padi. Akibat jika keseimbangan alam tidak terjaga, apa yang terjadi? Sebagai contoh, ular sawah musnah atau hilang dari sawah. Tikus sebagai hama padi tidak ada pemangsanya lagi. Jumlah tikus akan semakin banyak. Akibatnya tanaman padi akan habis dimakan tikus. Ada beberapa cara untuk menjaga keseimbangan alam. Yang pertama, tidak memanfaatkan hewan secara berlebihan. Hal ini mengakibatkan hewan tersebut menjadi langka atau punah. Yang kedua, menjaga habitat atau tempat hidup hewan. Yang ketiga, tidak membeli barang yang berasal dari bagian tubuh hewan langka atau hewan yang dilindungi oleh pemerintah. Bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Hewan memiliki beberapa bagian tubuh, dan setiap bagian tubuh hewan memiliki fungsi masing-masing. Indonesia memiliki jenis hewan beragam. Yang pertama, ada hewan mamalia. Hewan mamalia yaitu hewan yang menyusui. Hewan yang berkaki 4, paus, dan lumba-lumba. Yang kedua, jenis hewan apes. Jenis hewan apes di sini adalah
hewan burung-burung berupa burung kutilang, burung merpati, burung pipit, dan sebagainya. Yang ketiga, reptil. Reptil adalah hewan berdarah dingin, contohnya buaya, kura-kura, dan kadal. Yang keempat, amfibi. Amfibi adalah hewan yang unik, yaitu hewan yang hidup di dua alam, di darat dan di air. Contohnya adalah kata. Yang kelima adalah serangga. Kita lihat di sini anak-anak ustazah. Yang pertama adalah kata. Kata memiliki bagian tubuh. Yang pertama adalah mata untuk melihat, mulut untuk makan, kaki untuk melompat, perut tempat pembuangan sisa makanan, serta badan untuk melindungi tubuh bagian dalam. Yang kedua, ikan. Sisi ikan berfungsi sebagai pelindung tubuh. Sedangkan mata ikan berfungsi untuk melihat lingkungan di sekitar. Insangnya berfungsi untuk bernapas. Jadi ikan bernapas dengan insang. Badan yang ramping memudahkan ikan bergerak di dalam air. Sedangkan ekor berfungsi untuk membantu pergerakan di air. Sirip berfungsi untuk berenang. Yang ketiga, kucing. Bagian-bagian tubuh kucing. Telinga berfungsi untuk mendengar, mata berfungsi untuk melihat, kumis berfungsi untuk mendeteksi mangsa, rambut berfungsi sebagai menghangatkan, mulut berfungsi untuk makan dan mengunyah makanan, ekor sebagai keseimbangan tubuh, kaki berfungsi sebagai untuk berjalan, sedangkan cakar berfungsi untuk mencekram mangsa. Yang selanjutnya adalah burung. Burung memiliki bagian-bagian tubuh, yaitu mata untuk melihat, lubang telinga untuk mendengar, sayap untuk terbang, lubang hidung untuk mencium bau, paruh untuk makan, kaki untuk berjalan dan bertengger, sedangkan ekor untuk keseimbangan tubuh. Yang kelima adalah ayam. Bagian dari ayam adalah, yang pertama adalah jengger. Jengger pada ayam, jengger untuk menarik lawan jenis pada saat musim kawin. Yang selanjutnya adalah paruh, untuk mematuk makanan sebagai alat untuk makan. Lalu gelambir. Gelambir berfungsi untuk berkokok pada pagi hari. Gelambir ini hanya terdapat pada ayam jantan dan jago. Selanjutnya dada. Dada berfungsi sebagai tempat terletaknya jantung. Selanjutnya perut. Perut sebagai tempat terdapatnya saluran pencernaan, yaitu lambung dan usus dan sebagainya. Kaki untuk berjalan. Mungkin itu anak-anak ustazah materi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.